Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua lagi di dalam channel Mbah Salim. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kali ini Mbah Salim akan mengijazahkan sesi yang ketiga, cara membuka dan mempercepat belajar ilmu batin. Jadi belajar ilmu batin itu memang ada kunci-kuncinya. Tidak asal membaca amalan, tidak asal berpuasa saja. Namun saudara harus memahami, menghayati secara teologi metafisika yang kami sampaikan di sini, yaitu kunci membuka ilmu gaib, ilmu spiritual, sesi ketiga. Para saudara semuanya, kalau mau belajar ilmu gaib spiritual, itu sebenarnya sangat gampang. Kalau menurut saudara gampang, memang tingkat keberhasilannya tergantung pola pikir kita sendiri. Dengan kata lain, kalau kita merasa itu sulit, maka akan jadi sulit juga. Tapi kalau kita berpikir sangat mudah untuk menguasainya, jadi akan bisa menguasai. Dan syaratnya juga tidak mudah depresi, tidak mudah putus asa, dan rajin mengolahnya, yaitu dengan melakukan amalannya secara istiqomah. Tentu saja harus menguasai kunci-kuncinya. Yang pertama, cek di sini kunci-kuncinya. Nah, bila sudah memahami, saudara akan cepat, apalagi ditambah sesi yang ketiga ini akan lebih sempurna. Bila tingkat keberhasilannya relatif berbeda-beda setiap orang. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Dan biasanya yang mudah menangkap dan berhasil itu orang yang biasanya santai saat melakukan atau saat belajar ilmu gaib, yaitu sekedar iseng-iseng saja. Biasanya dia cepat berhasil karena saat melakukan atau belajar, dia melakukannya dengan santai, tidak gerusa-gerusu atau tidak tergesa-gesa. Jadi orang yang santai itu akan cepat belajar ilmu gaib dan supranatural. Dan sebaliknya, bila orang itu terlalu serius, terlalu manteng di dalam hatinya, harus bisa, nanti kalau nggak berhasil, dia akan kecewa. Jadi keikhlasan melakukan amalan karena ada maunya. Sejatinya dia menyembunyikan keikhlasan melakukan amalan tersebut karena ada maunya, yaitu kesaktiannya, manfaat ilmunya. Bila manfaat dan kesaktian ilmunya tidak didapat, maka dia akan kecewa. Nah, ini orang yang membedakan orang yang serius dan santai. Bila orang santai, berhasil tidak berhasil, silahkan dia tetap mengamalkan. Maka dia tidak terlalu memburu kesaktiannya. Tapi kesaktianlah yang akan memburunya. Dan sebaliknya, bila terlalu emosi dalam mengamalkannya, dia akan jauh dari keberhasilan karena yang dikedepankan akal logika. Ilmu gaib itu tidak bisa disamakan dengan ilmu logika. Jadi bila saudara belajar ilmu gaib tapi gagal, terus menyalahkan kepada orang yang memberi amalan atau yang memberi ilmu, selalu mencari kambing hitam. Nah, sifat mencari kambing hitam inilah yang akan memperlambat saudara dalam menguasai ilmu gaib apapun. Nah, perlu diketahui, Mbah Salim dalam mempelajari ilmu gaib secara hakikat dan tidak mempunyai guru atau pembimbing, dengan mempelajari semuanya dengan cara sendiri. Dan hasilnya, ilmunya akan unik, beda dengan yang lain daripada ilmu-ilmu yang dikuasai orang lain. Meskipun kemampuan mirip dengan yang lain, jadi saudara harus memiliki kemampuan dasarnya.
yaitu membuka kasab yang saya sebutkan dalam sesi ketiga. Nah, untuk membuka kasab, saudara harus memahami yang pertama, yaitu dasar dari semua dasar ilmu, pondasi ilmu, yaitu dengan cara mengenal diri sendiri kita. Awal mula adalah mengenal kita sendiri sebelum menguasai ilmu. Caranya yaitu coba saudara duduk bersila, boleh berbaring atau boleh tiduran. Rasakan peredaran darah itu yang mengalir di tubuhmu. Lakukan dengan santai, rileks ya. Rasakan semua dari ujung kaki sampai ujung kepala tanpa terkecuali. Rasakan darah yang mengalir di telinga, di kepala, di kaki, di badan, dan semuanya anggota organ tubuh kita. Rasakan denyut nadi tersebut. Pasti ada aliran darah yang mengalir. Ada benjolan-benjolan di darah kita. Saudara akan merasakan darah kita dingin atau panas. Dan rasakan pula detak jantungmu. Bila berhasil, saudara merasakan hal yang aneh di tubuhmu atau ganjil. Seperti suhu badan yang berbeda, darah yang terhambat atau tersumbat, ada yang mengganjal ketiak, perut, leher, dan jangan terkejut kalau sebenarnya yang mengganjal di tubuhmu itu adalah jin atau energi khodam yang bertempat tinggal di tubuhmu. Dan rasakanlah energi keberadaan mereka di tubuhmu. Bila saudara melakukan latihan ini dan merasakan aliran energi di tubuh kita sendiri, akan menambah rasa kepekaan batin yang luar biasa. Lakukanlah hingga berhasil. Nah, bila saudara melakukan ini berhasil merasakan denyut darah, aliran darah di tubuh kita, rasa panas dingin, ada yang mengganjal. Bisa dilakukan di mana saja, duduk, tiduran, atau lagi santai. Rasakan kepekaan-kepekaan itu. Pegang nadi-nadi darah itu. Pasti ada yang aneh. Disitulah saudara akan merasakan kepekaan batin dasar sebagai belajar ilmu gaib. Dengan mengenal diri kita sendiri lebih dahulu. Sedangkan untuk latihan yang kedua yaitu mengolah dan menguasai energi dengan cara letakkanlah kedua telapak tangan saling merapat di depan dada kita seperti ini. Kira-kira setengah kilan ya, setengah kilan segini antara dada. Jadi begini. Nah, jangan sampai menempel intinya. Rapatkan di depan dada kita. Kedua telapak tangan kita rapatkan. Kemudian alirkan darahmu di kedua tanganmu. Sambil mengaktifkan darah kita ke tangan kita. Dalam kondisi rileks dan santai. Lalu buka dan rapatkan kedua tanganmu. Saudara akan merasakan energi saling tarik-menarik. Dorong-mendorong. Lakukan hal tersebut sambil menambah lebar jarak. Lakukan hal tersebut sambil melebarkan jarak kedua tangan ini agak berjauhan. Nah, atur napas pelan-pelan. Rasakan daya tarik dorong-mendorong itu ke sana kemari. Nanti saudara akan merasakan daya tarik-menarik itu seperti magnet. Bila hal ini berhasil, lakukan agak jauh. Nah, rasakan dorongan itu semakin besar, tarikan itu semakin besar. Bila hal ini berhasil, undur lagi agak lebar. Nanti saudara akan merasakan getaran-getaran itu. Daya-daya energi itu. Dorong-mendorong, tarik-menarik antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, bila saudara sudah berhasil merasakan ini, maka itu sangat bagus dalam modal belajar ilmu gaib apapun, karena saudara punya modal energi di dalamnya. Dan bila merasakan energi di tubuh kita, aliran darah akan dirasakan, yaitu dengan energi yang mengalir di tubuh kita. Dan
Bila ini berhasil, maka saudara akan merasakan aliran darah yang masuk di dalam diri kita. Hal ini untuk mengatur, mengkonsumsi energi di dalam tubuh kita, dan memobilisasi atau merangkum energi yang kita pelajari agar sempurna di dalam tubuh kita, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Nah, setelah yang kedua saudara berhasil, maka dalam yang ketiga ini yaitu dasar terawangan batin di dalam diri kita, yaitu dengan mengetahui atau melihat dengan mata batin. Caranya yaitu dengan membuat tubuh kita santai. Bisa duduk, bisa berbaring atau dimanapun, sambil menutup mata atau pejamkan mata. Setelah itu, niatkan di dalam diri kita sendiri, yaitu ingin pergi ke suatu tempat. Contohnya saudara di rumah, ingin pergi ke toko atau ke jalan seberang, yang penting tidak jauh dari rumah saudara. Lalu bayangkan saudara itu berdiri di pinggir jalan, ya, yang agak jauh dari rumah. Lihatlah sekeliling saudara. Lalu buktikan tempat yang saudara lihat tadi apakah sama posisinya dengan hasil terawanganmu. Contoh, saudara duduk bersila dengan mata terpejam. Saudara berjalan keluar rumah. Saudara membeli rokok. Rokok seharga 25.000. Yang menjual adalah Bu Siti. Dan Bu Siti itu memakai baju daster. Nah, setelah saudara membeli rokok, saudara langsung pulang ke rumah. Saudara pulang lagi balik ke kamar. Saudara membayangkan keluar saat beli rokok dan pulang. Nah, setelah itu selesai, maka cobalah saudara langsung ke toko atau beli rokok ke warung tersebut. Apakah yang menjual itu Bu Siti? Ya, saat itu apakah Bu Siti bajunya baju daster warna kuning? Dan bila itu berhasil, maka terawangan saudara akan sukses. Kalau lebih mudahnya yaitu dengan cara jari telunjuk kita yang ada di tengah memegang hidung, ya. Jari telunjuk ini memegang hidung. Tapi jangan dipencet. Cuma pegang saja. Nah, dari hasil gambar yang muncul tidak bisa dilihat oleh mata, tapi muncul di dalam kepala kita. Gambarnya seperti mimpi dan agak terlalu jelas. Nanti saudara akan melihat sosok jin yang ada dalam terawangan. Nah, seperti ini. Rasakan. Jangan dipencet, tutup mata. Rasakan bayang-bayangan itu. Nah, bila seperti ini saudara berhasil, walaupun 20%, itu akan lebih bagus. Perbanyak latihan dengan waktu yang tidak terbatas, bisa siang, sore, malam, atau sesantai saudara. Bila saudara berhasil melakukan tahapan-tahapan yang kami berikan, maka jangan kaget atau terkejut atau kecewa bila saudara akan melihat suatu kejadian yang tertunda. Mungkin kejadian 1 atau 2 jam yang lalu. Contohnya saudara melihat sebelum terjadi. Dengan tiba-tiba, dengan sendirinya, tanpa kita belajar. Nah, inilah kasab kita akan terbuka dan akan mudahnya belajar ilmu gaib lainnya. Maka cara itu latilah terus, akan semakin bagus. Maka saudara akan lebih jelas dalam terawangannya. Bila saudara sudah mahir, maka bisa dilakukan dengan mata terbuka atau sambil mengerjakan sesuatu, dan bukan hanya ke tempat yang saudara lihat, hanya dengan menyebutkan nama dan niat, saudara sudah bisa melihat orang yang saudara tuju, meskipun saudara tidak kenal sama orang yang dituju. Jika berhasil, kemampuan ini akan bisa melanjutkan mempelajari ilmu-ilmu lebih tinggi. Jadi di amalan Mbah Salim hanya cuma melihat videonya saja langsung menyambung ilmunya, energinya langsung menyambung walaupun belum mengamalkan, karena saudara mempunyai kunci di sini. Jadi yang sesi 1, sesi 2, ini yang sesi ketiga. Bila saudara memahami dan memiliki menguasai, maka
mudahlah saudara akan menguasai ilmu apapun. Jadi jangan mencari kambing hitam dalam belajar ilmu. Amin, amin. Semoga tayangan kami bermanfaat bagi saudara yang membutuhkan. Bagi yang tidak membutuhkan, abaikan saja. Tapi kegagalan akan terus menghantui saudara. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.